Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Kita dapat berjumpa kembali, kita dapat menghirup kembali, kita dapat belajar dengan tenang, dengan aman. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir, imamnya para nabi, serta sahabat-sahabatnya, keluarga-keluarganya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Anak-anakku sekalian, kelas 2A yang Bapak sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan pada kali ini insyaallah kita akan masuk di pelajaran yang kelima, yaitu adab berpakaian, ya. Pelajaran yang kelima yaitu tentang adab berpakaian. Anak-anakku sekalian, tentu berpakaian adalah pakaian-pakaian yang sopan, pakaian-pakaian yang baik, pakaian-pakaian yang bersih. Kita sebagai seorang muslim, ya, tentunya harus sudah mengetahui hal-hal tersebut. Ya, tentunya kita sudah mengetahui dari hal-hal tersebut. Karena apa? Dalam sahih riwayat Muslim, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sekali lagi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Ya, jadi sekali lagi, sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Nah, oleh karena itu, anak-anakku sekalian, sekarang insyaallah kita akan bahas satu persatu dari poin-poin adab berpakaian. Dalam agama Islam mengajarkan tentang adab dalam mengenakan pakaian. Di antaranya adalah yang harus kita perhatikan adalah gunakan pakaian yang halal, ya. Gunakan pakaian yang halal. Ya, sekali lagi gunakan pakaian yang halal. Kemudian pakaian juga tidak menyerupai lawan jenis, ya, tidak menyerupai lawan jenis. Ya, yang ketiga, memulai dari sebelah kanan, ya, memakai pakaian itu mulai dari sebelah kanan. Kemudian membuka pakaian mulai dari sebelah kiri, ya. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian orang kafir, ya, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Selanjutnya, bukan merupakan pakaian ketenaran, ya, pakaian ketenaran. Yang keenam, doa memakai pakaian. Nah, ini adab umum tentang berpakaian, ya. Yang tadi Bapak sampaikan adalah adab umum tentang berpakaian. Adapun yang di buku, perhatikan semua. Yang pertama, mulai dari yang kanan sambil membaca alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Sekali lagi, doa memakai pakaian yaitu kita mulai dari arah kanan, lalu kita mengucapkan doa alhamdulillahilladzi kasani
hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, jadi mulailah berpakaian mulai dari sebelah kanan, ya, sebelah kanan. Yang kedua, perempuan tidak boleh memakaian seperti laki-laki dan sebaliknya. Ya, perempuan tidak boleh memakai pakaian seperti pakaian laki-laki atau sebaliknya laki-laki menyerupai perempuan. Itu memakai pakaian perempuan yang menyerupai. Kemudian pakaian laki-laki dan perempuan harus menutup auratnya. Ya, harus menutup aurat. Nanti kita akan jelaskan adab khusus untuk berpakaian untuk laki-laki, kemudian adab khusus berpakaian untuk perempuan. Ya, ini poin-poin penting pertamanya. Yang kelima, pakaian laki-laki tidak boleh menutupi, ya, tidak boleh menutupi kedua mata kakinya atau disebut dengan isbal. Ya, pakaian yang melebihi mata kaki. Oke. Selanjutnya, laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Ya, laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Kemudian yang ketujuh, apabila melepas pakaian hendaknya dimulai dari sebelah kiri sambil membaca bismillah. Ini adab-adab tentang berpakaian. Sekarang adab berpakaian khusus untuk laki-laki. Yang pertama itu apa? Menutup aurat. Menutup aurat. Batasan aurat laki-laki adalah dari pusar ke bawah, ya, sampai lutut. Dari pusar sampai lutut. Ini adab auratnya bagi kaum laki-laki, ya. Auratnya bagi kaum laki-laki dari pusar sampai ke lutut. Ya, yang kedua, tidak memakai emas. Ya, kaum laki-laki tidak boleh memakai emas. Ya, dalam hal apapun tidak boleh memakai cincin dari emas, gelang dari emas, kalung dari emas, pakaian dari emas, kancing sekalipun dari emas juga tidak boleh. Kemudian tidak boleh memakai pakaian terbuat dari sutra. Ya, juga tidak boleh. Ya. Untuk laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Ya. Yang keempat, hendaknya tidak isbal. Tadi sudah dibahaskan, ya. Hendaknya tidak isbal. Itu tadi 4 poin tentang adab berpakaian khusus untuk kaum laki-laki, ya. Ya, selain yang ada di buku yang ada 7, ada tambahan yang khusus, ya. Ini khusus, ya. Kemudian yang perempuan. Ya, oke. Khusus untuk perempuan yaitu pertama sama seperti yang laki-laki tadi, menutup aurat. Ya, menutup aurat. Oke, yang kedua, tidak berfungsi sebagai perhiasan. Nah, pakaian yang dipakai oleh kaum wanita itu tidak berfungsi sebagai perhiasan. Ya, tidak berfungsi sebagai perhiasan. Yang ketiga, kainnya tebal dan tidak ketat atau tidak tipis. Kainnya tebal, ya, sehingga tidak menampak atau dari segi tubuhnya. Ini pakaiannya yang tebal. Yang keempat, tidak diberi pewangi atau parfum. Ya, pakaian yang dipakai oleh kaum wanita tidak boleh diberi pewangi atau parfum. Yang kelima, lebar dan longgar. Pakaiannya itu lebar dan longgar sehingga tidak terlihat atau terpapar bentuk-bentuk lekukan-lekukan dari tubuhnya. Ya, ini 5 adab khusus berpakaian untuk kaum perempuan. Oke, anak-anak sekalian. Jadi pelajaran pada kali ini yaitu apa? Tentang adab berpakaian. Setelah kita selesai membahas ini, mendengarkan video ini, ya, setelah kalian selesai mendengar video ini, Bapak harap dari pelajaran ini yang pertama, selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita memakai pakaian, dahululah dengan anggota sebelah kanan,
lalu membaca doa. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini doa memakai pakaian. Yang kedua, pakaian yang kita pakai adalah pakaian-pakaian yang sumbernya halal. Ya, pakaian yang kita pakai sumbernya halal. Yang ketiga adalah menutup aurat. Apa yang kita pakai pada tubuh kita ini dapat menutup aurat kita, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Yang keempat, hendaknya bagi kaum laki-laki memakai pakailah pakaian yang tidak isbal, khususnya untuk bagian bawahan, ya, celana. Maka tidak boleh isbal. Oke, selanjutnya. Yang berikutnya yang kelima yaitu bagi kaum perempuan hendaklah berpakaian yang tebal, longgar, lebar. Ya, tebal, longgar, lebar. Dan tidak diberi pewangi atau parfum, ya. Itu pelajaran yang kita bahas. Jadi sekali lagi yang Bapak harapkan pada diri kalian semua, anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, setelah kalian mempelajari pelajaran ini, Bapak harap poin-poin tadi kalian terapkan di rumah kalian. Ya, kalian terapkan di rumah kalian masing-masing. Adab atau doa setelah memakai pakaiannya apa? Kemudian doa ketika melepaskan pakaian, mulai dari anggota mana, apa yang kita ucapkan, itu yang pengen Bapak Bapak harapkan dari kalian semua. Ya, yang Bapak harapkan dari kalian semua. Oke, dari Bapak cukup sekian pelajaran pada pertemuan kali ini. Insyaallah pekan depan ya, kita ulangan dari pelajaran 1 sampai pelajaran 6. Tentunya pelajaran yang telah kita pelajari. Bagi pelajaran yang kita tidak pelajari atau kita lompati dari bab-bab tersebut, maka insyaallah tidak diulangkan. Oke, sampai sini kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.